Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmatnya kita masih bisa melaksanakan keperintahnya dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya dan para sahabat dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat atau kata atau apapun tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Setiap orang pasti banyak yang mengartikan ikhlas itu adalah tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari apa yang mereka kerjakan. Nah, dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri mempunyai terdapat dalam praktek-praktek kehidupan sehari-hari ya. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah dan lain-lainnya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini adalah didasarkan atas perintah Allah, atas mencari ridha Allah dan atas keikhlasan dari hati kita tanpa adanya sikap yang sombong ataupun riya. Nah, Allah berfirman dalam Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas artian yang saya sampaikan tersebut adalah menerangkan bahwa kita harus selalu berlaku dengan ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak terbatas. Orang sibuk memikirkan kepentingannya diri sendiri dan tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Maka jika kita ingin hati kita terpaut dengan agama, ingin lebih dekat dengan agama, maka kita harus ikhlas dalam beragama juga. Nah, itulah sedikit makna dari surat Al-Bayyinah ayat 5 tadi. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri. Karena dalam ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dilaksanakan. Kenapa? Coba saja kita praktekkan. Jika kita melakukan sesuatu dengan didasari dengan keengganan ataupun tidak ingin keengganan dalam hati kita dan bukan keikhlasan dalam hati kita, pasti hati kita akan berat melakukan sesuatu itu. Seperti saat kita mengerjakan sesuatu, diperintahkan sesuatu tapi hati kita enggan, pasti kita mengerjakan itu dengan asal-asalan. Jika kita dasarkan dengan keikhlasan mencari ridha Allah, kita akan mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Maka itulah pentingnya ikhlas dalam hati kita. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktekkan kepada setiap amalan yang kita lakukan. Tidak sah di mata Allah bila tidak tanpanya. Seperti saat kita sholat dengan terpaksa, pasti kita juga sholat dengan asal-asalan seperti pekerjaan tadi. Maka dalam mencari amal kita juga harus dasarkan dengan ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas adalah jalan untuk mencari ridhonya. Dalam ikhlas beribadah, ikhlas beramal, jadi hati kita itu tidak ada suatu beban
yang membebani diri kita, tapi kita tuh punya rasa keikhlasan, kelegaan hati ketika melakukan suatu amalan tersebut. Nah, dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang terjadi nanti pada hari akhir kepada Allah, di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Lalu ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah hingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah dengan melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dari hal-hal seperti itu. Amin ya Allah. Ngeri gak sih? Ngeri, pasti ngeri. Makanya dalam beribadah kita harus ikhlas. Kita ikhlas, maka kita juga memudahkan kita untuk mencari ridhonya. Sekian yang akhir kata dari saya. Setelah beberapa kata yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua, menjadi bahan belajar untuk kita semua, untuk kita bisa berikhlas dalam beramal, berikhlas dalam beribadah, dan berikhlas dengan segala hal yang kita lakukan di dunia ini dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kurang lebihnya minta maaf, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.